Nah, dalam tradisi modern, terutama dalam abad demokrasi ini, pemimpin itu tidak lagi dianggap penting gitu. Ya penting, tapi bukan segala-galanya. Ada yang lebih penting, yaitu konstitusi, ya. Karena itulah konstitusi memang susah diubah. Kemudian ada organisasi yang bernama negara, yang juga sulit ditiadakan, atau institusinya tuh sulit juga diubah, tetapi tidak sesulit mengubah konstitusi. Kalau konstitusi pakai undang-undang dasar, organisasi negara itu pakai undang-undang. Nah, dalam tradisi masyarakat modern demokrasi, pemimpin itu harus gampang diubah. Dan kalau bisa cepat gitu. Tadi ada yang menyebut power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, itu filosof Inggris itu yang namanya Lord Acton itu. Tadi refleksinya udah disampaikan oleh pemuda idaman itu, Bung Amal itu senior saya, memang beliau lebih lama di lapangan. Jadi pemimpin itu dalam tradisi demokrasi memang harus didekonstruksi. Jadi karena tradisi atau sejarah umat manusia mengatakan bahwa nasib kita itu nggak boleh mengandalkan pemimpin. Itulah sebabnya kalau kita baca tragedi besar di dunia itu, bunuh-membunuh, ya kan, saling menjatuhkan, saling menghancurkan, korupsi dan sebagainya itu sebenarnya karena kekuasaan absolut yang ada di satu negara, lalu kemudian dia tidak bisa dihindari, lalu terjadilah tragedi besar di mana-mana. Dari zaman Romawi, Yunani dulu itu, bahkan orang gila itu seperti Kaisar Nero dan sebagainya itu sebenarnya pintu bagi lahirnya tragedi besar dalam sejarah umat manusia. Bahkan di abad modern, ya kan, diktator-diktator yang kejam dianggapnya itu, ya, ada Pinochet, ada Gaddafi, ada macam-macam lah, sampai kita di negara kita juga kena tuduh itu bahwa kekuasaan absolut di Asia Tenggara itu seperti Marcos, ya kan, Pak Harto dan sebagainya itu dianggap ya sebagai sumber dari tragedi. Nah, lalu datanglah pendirian demokrasi itu kepada kita yang mengatakan bahwa pemimpin itu nggak penting dan jangan dikasih lama-lama gitu. Itu tradisi berpikir demokrasinya. Karena pada dasarnya semua orang bisa jadi pemimpin. Asalkan dia dipilih oleh kita, lalu kita lantik ya, dan kemudian dia menjadi pemimpin. Nah, kok tiba-tiba ini keputusan nih, harusnya Budiman Sujatmiko hadir nih di sini nih, jangan-jangan dia akarnya itu, tapi saya nggak percaya ya, karena katanya semua partai politik sepakat yang ada di Senayan. Saya nggak mengerti gimana mereka bisa memberikan kewenangan yang tambah besar kepada kepala desa, dan juga bukan sekedar kewenangan, sebenarnya masa menjabat yang makin panjang kepada kepala desa pada saat yang kita ini sedang melakukan modernisasi kepada desa, dan itu strategi jangka pendek Indonesia itu sebenarnya modernisasi desa supaya unit desa ini menjadi unit pengelolaan negara yang paling relevan karena umurnya lebih tua dari institusi-institusi demokratis lainnya. Pemilihan kepala desa itu sudah berlangsung lama. Jadi kepala desa itu memang harus pertama-tama harus tetap dipilih, tetapi yang kedua, masa jabatannya itu harus mengikuti jadwal APBN dan APBD kita, karena mereka sekarang makin menggunakan dana desa yang berasal dari APBN dan APBD, terutama APBN setelah lahirnya Undang-Undang Desa di zaman Pak SBY dulu gitu. Nah, kok sekarang ini tiba-tiba ini mau diperpanjang, ini bertentangan dengan logika tradisi berdemokrasi bahwa kekuasaan itu harusnya diperpendek, ya kan? Dan bahkan kalau teori kewenangan, karena semua itu sudah ada di dalam institusi, begitu ya, maka kewenangan individualnya dikurangi. Gitu. Tiba-tiba diperpanjang. Nah, makanya saya senang nih, karena teman-teman juga mencium ada motif lain. Dugaan saya sih, ada transaksi antara kepala desa yang sekarang ini, yang akan diganti beberapa bulan lagi, atau sebelum 2024, mereka dibilangin bahwa asal kalian bantu kami, sebab ini dugaan saya ini kursi juga mau dibagi-bagi nih untuk pemilu yang akan datang.
Kamu bantu kami di sini, bantu kami di sana, maka kekuasaanmu diperpanjang, kasih uang di awal nih, dikasih DP di awal gitu. Sebenarnya kalau yang terakhir itu menurut saya kita sih nggak takut ya dengan manipulasi mereka sebab mereka nggak bisa pegang rakyat. Dan ini menurut saya sih bisa backfire kepada mereka. Tinggal kita gonggong aja ini, rencana ini. Kita bilang aja, desa, itu ada dana desa rata-rata 1,5 miliar ya per tahun di desa itu. Itu mau dibancakin ya sama orang-orang, kita tinggal bilang begitu kok sama rakyat. Karena yang memiliki kedaulatan kan rakyat, bukan kepala desa. Rakyat yang memiliki kedaulatan berdasarkan konstitusi kita yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada dan negara kita adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Jadi saya kira rakyat nggak bisa diambil melalui proses ini. Cuman kita sayangkan hilangnya filsafat ya dan teori bernegara yang benar dari keputusan ini. Itu saja sebenarnya yang kita tentang gitu loh. Dan akhirnya tidak ada jubirnya gitu. Makanya kalau Bung Budiman mau menjadi jubirnya, ayo kita ngobrol di sini gitu. Sebenarnya apa sih rencananya ini? Kepala desa itu harusnya justru diturunkan menjadi 5 tahun supaya disesuaikan dengan jadwal APBN. Supaya anggaran dana desa itu lebih accountable karena dana desa itu juga diaudit oleh BPK. Meskipun menurut saya dana desa itu jauh lebih accountable daripada dana-dana lainnya. Tapi kalau kita menciptakan siklus kepemimpinan yang panjang, nanti kepala desa ini punya kesempatan main macam-macam. Orang mau menyaingi dan menghadirkan pemimpin kepala desa baru yang lebih bagus, yang lebih cermat begitu, jadi tidak bisa karena kekuasaannya itu justru malah diperpanjang gitu loh. Padahal sekarang ini saya terus terang ya dalam satu kampanye besar gitu ya, karena menurut saya yang harus diperbesar di masa depan itu dalam jangka pendek tentunya adalah dana desa, karena dana desa itu penyelamat perekonomian nasional sekarang ini. Dengan mengalirnya dana desa ke daerah, perekonomian desa itu tumbuh. Karena itulah akuntabilitas di desa harus diperkuat. Caranya batasi masa kekuasaannya kepala desa, bikin mereka lebih akuntabel. Saya yakin dana desa itu akan sangat bermanfaat bagi rakyat kita. Tapi kalau dana desanya dinaikkan, sementara pemimpinnya itu justru diperpanjang, kesempatan mereka untuk melakukan manipulasi terhadap dana desa semakin panjang. Bukan berarti mereka nggak akan kena, nggak akan ditangkap oleh polisi dan sebagainya. Ya, tapi itu menjadi repot. Karena kita nggak mau yang begitu terjadi. Nah, jadi saya kira teman-teman, itu saja saya lihat teorinya seperti tadi, tapi dugaan saya ini yang terjadi. Tapi yang saya khawatir, yang saya justru agak sayangkan gitu, kenapa ada kawan kita, Bung Budiman, yang sebenarnya harusnya berpikirnya demokratis gitu, tapi justru saya dengar dia yang malah mempropos ini. Kita belum dengar nih dari dia nih. Apa alasannya? Nanti kalau kepala desa diperpanjang alasannya, berarti kita boleh memperpanjang masa jabatan bupati dengan alasan yang sama, gubernur dengan alasan yang sama, dan presiden dengan alasan yang sama. Kan jadi jelek kita jadi saling curiga kayak begini karena hal-hal seperti ini yang tidak dijelaskan karena tiba-tiba ada keputusan yang tidak ada reasonnya, kita nggak tahu, tiba-tiba seolah-olah kepala desa membawa aspirasi dari daerah, lalu dan ada juru bicaranya diwakili oleh Bung Budiman ketemu presiden, lalu DPR dan presiden setuju, apa begitu caranya gitu. Apa yang sedang terjadi, saya kira ini PR bagi kita semua untuk cari tahu gitu. Itu aja Bung Banda, sekedar ini, karena saya sudah tiba di tempat teman nih, saya jadi pendengar aja ini.